Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di kuliah teknologi sediaan solid. Oke, untuk materi hari ini kita akan bicara terkait fluiditas serbuk. Apa itu fluiditas serbuk? Keuntungan dan kelemahan fluiditas serbuk, kenapa formulasi membutuhkan fluiditas serbuk? Kita akan bahas satu-satu ya. Oke, kita kemarin sudah bicara terkait sediaan solid. Nah, sediaan solid itu contohnya apa saja juga sudah kita ketahui ya, sediaan solidnya. Nah, itu ada beberapa sediaan farmasi yang termasuk sediaan solid, yaitu apa kemarin? Ada tablet, ada kapsul, ada pil, ada supo, dan lain sebagainya. Silahkan dilihat lagi. Dan sediaan-sediaan farmasi ini masuk ke dalam sediaan solid. Nah, nanti kita akan bahas ya, apa itu sediaan solid. Kemarin sudah kita bahas sediaan solid, nanti kita akan bahas pengaruh fluiditas terhadap sediaan farmasi dan juga sediaan solid. Kalau sediaan farmasi lebih ke semua sediaan, gitu kan. Tidak hanya sediaan solid, tapi juga non solid seperti salep, kemudian gel, sirup, itu masuk sediaan farmasi. Kalau sediaan solid berarti tadi yang dicontohkan tablet, kapsul, kemudian pil, dan lain sebagainya. Nah, inilah teman-teman kemarin kita sudah belajar terkait sediaan solid ya, yaitu ada tablet, keuntungan dan kelemahan tablet, ada serbuk, keuntungan dan kelemahan serbuk sebagai sediaan oral dan topikal, ada kapsul, pil. Biasakan dilihat kembali apa yang sudah kita bahas kemarin. Nah, apa itu fluiditas? Intinya fluiditas itu adalah faktor yang sangat penting di mana dia akan mempengaruhi proses pembuatan tablet. Di sini di PPT ini dapat Anda lihat ya. Jadi yang akan kita bahas terkait reprodusibilitas saat si tablet ini atau saat serbuk ini masuk ke dalam ruang kompresi. Ruang kompresi itu di mana? Ruang kompresi itu ada di mesin tablet gitu ya. Kemudian apa yang menyebabkan kalau fluiditasnya jelek akan berpengaruh ke keseragaman bobot yang jelek juga. Keseragaman bobot akan berpengaruh terhadap uji mutu sifat fisik dari tablet. Terkait juga kalau keseragaman bobot dari tabletnya berbeda, tentu saja apa juga yang berbeda, efek farmakopi yang ditimbulkan juga akan berbeda. Kemudian selanjutnya adalah waktu alir. Waktu alir atau fluiditas ini ya, itu apa? Dia yang dibutuhkan, waktu yang dibutuhkan untuk mengalir. Apanya? Yaitu serbuknya atau kalau kita bicara tentang granul, granul itu apa? Partikel yang lebih besar daripada serbuk. Nah, kemarin Anda sudah melihat ya, apa yang dilihat yaitu corong. Corong yang Anda gunakan untuk apa? Untuk menguji fluiditas atau sifat alir. Kita menggunakan suatu corong. Nah, inilah kenapa si fluiditas itu sangat diperlukan terkait dalam bentuk sediaan solid. Karena memang dihitung zat yang mengalir dalam suatu waktu tertentu. Berarti jumlah zatnya yang mengalir berapa lama. Nah, itu kita bisa lihat apakah fluiditas suatu sediaan atau suatu serbuk itu baik atau tidak. Oke, kita akan mengenal berbagai partikulat solid ya. Partikulat solid di sini dapat dibaca sendiri fungsinya dalam industri manufaktur gitu ya. Dapat digunakan untuk terjadi proses yang lebih baik saat pembuatan di skala industri. Kemudian stabilitasnya juga akan lebih baik. Selain itu dipengaruhi juga performa dari bentuk sediaan atau dosis sediaannya sebagai obat dalam sistem penghantaran obat di dalam tubuh. Nah, terus apa sih peran sifat alir serbuk ini? Kita akan lihat. Oke, sifat alir serbuk berperan sebagai dia akan mempengaruhi pengisian kapsul
dia juga akan berpengaruh terhadap pembuatan granul pada tablet. Karena semakin baik sifat alir, semakin homogen suatu sediaan, kemudian kompresibilitas dan reproduksibilitasnya juga akan semakin baik. Jadi apa? Yang dipengaruhi di sini Anda bisa lihat berat tablet dan kapsulnya akan lebih konstan. Sifat alir baik, berat tablet baik, kapsulnya yang dihasilkan juga akan memiliki keseragaman bobot yang baik. Kadar zat aktif kalau dilihat dari keseragaman bobot, kalau dia keseragaman bobotnya sama, berarti logikanya kadar zat aktifnya juga akan sama. Lalu bagaimana pengaruhnya kadar obat dalam darah atau dalam plasma? Kalau kadar zat aktifnya sama, otomatis kadar obat dalam darah atau plasmanya sama. Sehingga kemampuan si obat terabsorpsi atau dia masuk ke dalam sirkulasi sistemik itu juga akan menimbulkan efek terapi sesuai yang kita inginkan. Nah, di sini dikatakan efek terapeutiknya identik. Ya. Kemudian faktor yang mempengaruhi fluiditas apa saja? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi fluiditas. Nah, salah satunya adalah bentuk partikel dan tekstur. Bentuk partikel, kalau dia bentuk partikelnya besar, kita bandingkan dengan bentuk partikelnya kecil dan teksturnya halus dan kasar, tentunya kecepatan alirnya akan berbeda. Bentuk partikel yang halus itu akan lebih cepat, yang memiliki sifat alir lebih bagus daripada bentuk partikel yang kasar. Begitu juga terkait teksturnya, begitu juga ukuran partikelnya. Yang kedua adalah kerapatan jenis. Kerapatan jenis dari masing-masing partikel tentu saja. Yang ketiga adalah porositas, bukan porosita ya, tapi porositas. Jadi porositas itu terkait dengan ukuran atau rongga yang ada pada masing-masing serbuk. Kemudian kandungan lembab. Semakin serbuk itu kandungan lembabnya sedikit atau kandungan airnya sedikit, sifat alir dari serbuk tersebut atau partikel tersebut akan semakin baik. Kemudian akan dipengaruhi juga oleh kondisi percobaan. Kondisi percobaan yang bagaimana, akan membuat suatu sediaan apa, suhu dalam percobaannya berapa, tentu saja akan mempengaruhi fluiditas dari suatu partikel atau serbuk yang akan kita gunakan. Bagaimana, Bu, kalau sifat alirnya itu buruk? Apakah ada cara untuk memperbaiki sifat alir? Nah, beberapa cara bisa ditambahkan atau bisa digunakan untuk memperbaiki sifat alir. Terkait apa? Terkait tadi kelembapannya kurang baik, kemudian keseragaman bobotnya kurang baik, sehingga efek terapi yang ditimbulkan juga kurang baik. Itu bagaimana cara memperbaiki sifat alir dari sediaan tersebut atau dari serbuk yang akan nanti dibuat sediaan, baik dia sediaan kapsul atau sediaan tablet. Nah, cara memperbaiki sifat alir adalah kita bisa meningkatkan ukuran partikel. Kalau ukuran partikelnya kecil, terlalu kecil, itu dia akan cepat sekali turun gitu kan. Sifat alirnya akan terpengaruh juga. Nah, di situ kita bisa meningkatkan ukuran partikel dan distribusi ukuran. Kaitannya distribusi ukuran ini adalah terkait homogenitas dari serbuk. Jadi, ukuran atau distribusi ukuran sebaiknya homogen dan merata. Jadi, ukuran partikel itu sebaiknya sama antara partikel satu dengan partikel yang lain. Nah, caranya bagaimana? Nah, kita bisa melakukan dengan cara pengayakan. Dalam suatu pengayakan, kita bisa mendapatkan partikel sesuai yang kita inginkan, ya, atau mesh gitu ya. Terus yang kedua adalah menambahkan glidan. Ya, ada berbagai macam glidan yang ada di pasaran yang bisa kita tambahkan untuk memperbaiki sifat kalir. Yang selanjutnya adalah menambahkan antiadheran dan juga menambahkan lubrikan. Kita satu-satu dulu. Salah satu untuk memperbaiki sifat alir tadi adalah menambahkan glidan. Bagaimana mekanisme glidan? Jadi di sini mekanisme dari glidan adalah dia memiliki dispersi muatan elektrostatik pada permukaan granul. Nah, karena dispersi muatan elektrostatik ini, dia akan membuat atau meningkatkan sifat alir dari suatu granul atau serbuk. Yang kedua, distribusi glidan selama granulasi. Nah, saat proses granulasi, glidan ini akan terdistribusi secara merata sehingga akan mempengaruhi proses granulasi menjadi lebih
baik atau dia akan meningkatkan sifat alir dari granul yang akan digunakan untuk proses granulasi. Selanjutnya, adsorpsi gas pada glidan yang berlawanan dengan granulasi. Lah, berlawanan granulasi pada adsorpsi atau penyerapan pada glidan ini pada saat granulasi, di situ dia akan menyerap zat-zat atau kelembapan yang ada pada serbuk. Nah, di sini dia bisa meningkatkan sifat alir. Kemudian meminimalkan gaya van der Waals dengan pemisahan granul. Saya tidak akan mengulang ya, gaya van der Waals kita sudah dapatkan di farmasi fisika. Kemudian mengurangi friksi atau gesekan antara partikel. Jadi friksi antara partikel dengan adanya glidan itu akan terkurangi gesekan antara partikel sehingga apa? Sehingga mengurangi permukaan kasar granul dengan penempelan glidan sama proses granulasi ini berlangsung. Yang kedua adalah mekanisme lubrikan. Lubrikan ini murni adalah zat yang digunakan untuk mengurangi gesekan. Sama seperti glidan, lubrikan memiliki fungsi untuk mengurangi friksi atau mengurangi gesekan antara granul dengan dinding cetakan. Kalau glidan, dia mengurangi friksi atau gesekan antara serbuk satu dengan serbuk yang lain. Kalau lubrikan, friksi itu lebih ditimbulkan antara granul dengan dinding cetakan selama proses pencetakan di dalam mesin pengempaan sedang berlangsung. Oke, beberapa tipe atau jenis lubrikan yang kita gunakan itu harus memperhatikan beberapa hal ya. Salah satunya adalah alat pengempa. Alat pengempa dalam skala industri tentu akan berbeda dengan skala laboratorium, sehingga jenis lubrikan yang digunakan itu akan berbeda-beda. Tablet apa yang akan dibuat terkait formulasinya, jadi lubrikan apa yang akan kita gunakan, itu juga harus dipertimbangkan. Sifat penghancur apa yang digunakan dalam suatu formulasi, berapa rengnya, apakah menimbulkan interaksi dengan lubrikan yang kita gunakan, itu juga harus kita perhatikan. Nah, selain itu, disolusi yang diinginkan berapa? Pertimbangan kompatibilitas dengan zat aktif juga perlu dipertimbangkan. Kemudian biaya. Biaya tentu saja berpengaruh gitu kan. Semakin banyak lubrikan yang kita gunakan, tentu saja biaya yang kita gunakan juga akan semakin banyak. Ini berlangsung pada proses granulasi cetak langsung ya. Saat cetak langsung itu kita akan membutuhkan glidan lebih banyak. Karena apa? Kita tidak menggunakan bahan pengikat di situ. Contoh glidan yang bisa kita gunakan atau jenis lubrikan yang kita gunakan yaitu PEG, asam stearat, dan juga karboak, polietil glikol, asam stearat, dan karboak. Selanjutnya, yang memperbaiki sifat alir atau fluiditas adalah antiaderen. Ah, bedanya apa? Dia mencegah menempelnya massa tablet pada punch. Punch itu apa? Punch itu adalah bagian dari mesin pompa yang ada di bagian bawah. Tuh kan, ada punch atas, ada punch bawah. Tergantung tipe mesin pompa tablet yang digunakan. Nah, selain itu antiadherin juga mengurangi penempelan pada dinding cetakan. Apa yang menempel? Menempel adalah granulnya. Saat granul dimasukkan mesin cetakan, itu fungsi antiadherin adalah untuk mencegah granul ini menempel pada mesin sehingga saat kita mengempa, tablet yang kita hasilkan tidak baik. Nah, untuk contoh antiadherin, di sini kita bisa menggunakan talek atau vitamin E gitu ya. Akonium simsara juga masuk ke sini. Amilum jagung itu juga memiliki sifat antiadherin.
Nah, untuk proses pembuatan sediaan solid, kita tidak akan terlepas dari mixing atau pencampuran. Karena apa? Karena dari beberapa bahan aktif, kemarin solid itu bisa dibuat dengan satu bahan aktif saja atau dengan bahan tambahan. Apalagi definisi disediaan tablet ya. Nah, kalau kita campurkan bubuk atau serbuk-serbuknya itu, kemudian kita buat suatu sediaan formula solid dosage form atau sediaan formula tablet situ yang solid, itu tidak akan pernah lepas dari mixing. Ya, karena fungsi mixing itu sangat meningkatkan apa homogenitas itu kan salah satunya. Nanti kita akan lihat fungsi mixing yang tujuan mixing di sini yang kalian bisa baca sendiri terkait distribusi bahan aktif, semakin rata distribusi dari bahan aktif, berarti apa? Homogenitas dari suatu sediaan itu akan semakin baik. Homogenitas di sini tidak lepas dari zat aktif yang tentu saja akan mempengaruhi kadar zat aktif yang ada dalam suatu sediaan, kemudian akan mempengaruhi juga efek terapi yang ditimbulkan pada suatu sediaan. Nah, itu bisa Anda tambahkan untuk dicatat. Kemudian selanjutnya adalah memastikan penampilan. Kalau suatu obat itu dia tercampur homogen, bisa saya contohkan misalnya tablet salut, di mana dia menggunakan penyalut. Tujuan dari penyalutan di sini apa? Tujuannya adalah untuk mengurangi bau dan rasa dari tablet yang tidak enak. Bukan? Kalau dalam suatu mesin penyalutan, dalam suatu proses penyalutan, mixing dari bahan penyalut tablet ini tidak merata, apakah penampilan dari suatu tablet yang kita buat itu akan baik? Tentu saja tidak. Banyak sekali permasalahan dalam penyalutan tablet terkait formulasinya. Salah satunya yang saya contohkan yang mungkin lebih familiar adalah mottling. Mottling itu apa? Di mana tablet itu terdapat bercak-bercak yang tidak merata. Nah, karena di sini salah satunya mixingnya tidak baik gitu. Kemudian memastikan kecepatan pelepasan obat. Nah, kalau ini terkait metode atau model pelepasan obat yang akan kita gunakan. Ini berkaitan erat sekali dengan mixing. Kalau misalnya saat pencampuran tidak baik, tentu saja model pelepasan obat yang akan kita gunakan atau kita formulasi tidak akan tercapai. Oke, pencampuran serbuk yang harus kita perhatikan dalam proses mixing, salah satunya adalah pencampuran serbuk, ya. Berapa komposisi serbuk yang kita gunakan, berapa kadar serbuk yang kita gunakan, kemudian jumlah bahan aktifnya yang sangat kecil. Lebih baik jika bahan aktif itu dicampur lebih dahulu dengan sejumlah bahan tambahan. Supaya apa? Supaya zat aktif atau kadar dari bahan aktif yang kecil ini homogen dengan beberapa bahan tambahan yang akan nanti digunakan. Karena riskan sekali kalau zat aktifnya kecil tapi dia tidak homogen, jadi nanti dikhawatirkan kadar dari zat aktif ini tidak merata. Kemudian bisa juga prosesnya dengan ditambahkan semua bahan lain dan dicampur sesuai dengan kapasitas. Bagaimana kalau melebihi kapasitas atau tidak ada ruang yang cukup luas yang dibutuhkan agar serbuk dapat tercampur dengan homogen? Nah, inilah kalau suatu mesin itu kapasitasnya berlebihan, maka proses mixing ini tidak akan berjalan dengan baik. Makanya, kalau kita melakukan mixing dengan suatu alat, biasanya di skala industri, itu tidak boleh mengisi mesin dengan kapasitas yang berlebihan. Karena ruang yang tidak cukup luas, itu akan menyebabkan serbuk ini tidak akan tercampur homogen atau proses dari ruang geraknya terhambat. Nah, kebalikannya, jika jumlah bahan terlalu sedikit, bisa saja juga terjadi proses pencampuran tidak sesuai. Terus bagaimana, Bu, kalau seperti ini? Oke, kalau seperti ini akan menimbulkan inefisiensi. Inefisiensi yang dapat kurang praktis dalam suatu produksi tablet gitu ya. Kenapa kita menggunakan mesin yang besar padahal
serbuk yang kita gunakan atau bahan yang kita gunakan itu sedikit gitu. Jadi bisa diperhatikan dalam penggunaan bahan baku, kapasitas mesin, dan juga mixing atau proses pencampuran yang akan kita lakukan. Oke, kalau Anda nanti praktikum ya, kalau Anda praktikum, Anda melakukan mixing di skala di skala industri gitu ya, di skala laboratorium gitu ya. Kita akan berbeda sekali dengan skala industri. Skala industrinya bagaimana? Tentu saja alat yang kita gunakan berbeda, prosedur yang kita gunakan berbeda, protap yang kita gunakan berbeda, skill dan kemampuan dari personilnya juga berbeda karena di situ butuh pelatihan kalau kita di skala besar. Nah, yang mempengaruhi apa? Kondisi dan waktu mixing itu harus optimal. Dan di industri harus adanya proses validasi. Supaya apa? Supaya hasilnya nanti maksimal. Jadi, validasi dilakukan tidak hanya pada prosesnya saja, tapi pada alat yang digunakan. Alatnya sudah divalidasi, harus dikalibrasi setahun 2 kali, prosesnya sudah sesuai dengan standar operasional dari perusahaan. Jadi tidak berubah-ubah. Terus kemudian di sini ada solidus level atau kita kenal sebagai formulasinya. Nah, di sini kita ada proses mixing ya. Proses pencampuran ada di sini, di mana fungsinya tadi sudah disebutkan untuk meningkatkan variasi pada campuran ya, dan menyebabkan ketidakseragaman bahan aktif. Nah, meningkatnya variasi pada bobot sediaan yang akan dihasilkan. Nah, di sini kalau proses mixingnya itu tidak bagus, itu bisa menyebabkan dari setelah di mixing gitu ya akan terpisah lagi. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi perpisahan? Yaitu ukuran partikel, bentuk partikel, dan jenis partikel. Oke, dari tabel ini Anda bisa lihat ukuran partikel akan kita bagi menjadi 3, yaitu percolation segregation, trajectory segregation, dan elevation segregation. Bedanya apa? Saya hanya akan menyimpulkan secara garis besar ya. Nanti silahkan dilihat perbedaannya secara detail. Kalau untuk percolation segregation di sini partikelnya lebih kecil kalau kita bandingkan dengan trajectory dan juga elevation. Nah, kemudian untuk percolation di sini terjadi karena gangguan pada campuran serbuk. Bisa terjadi karena getaran. Sedangkan trajectory di sini dia bisa terjadi selama proses mixing dan partikel akan berkumpul di bawah. Sedangkan elevation di sini partikelnya juga sangat kecil, bahkan cenderung seperti debu. Dia akan tertiup ke atas dan tertimbun di udara. Nah, ketika mixing selesai, debu tersebut akan terkumpul di lapisan atas. Lalu faktor-faktor apa Bu yang mempengaruhi pemisahan? Yang pertama adalah ukuran partikel, berat jenis, dan bentuk partikel. Kita akan bahas satu-satu. Berat jenis partikel, komponen ini memiliki berat jenis yang berbeda, akan cenderung untuk memisah. BC yang berbeda akan memisah. Dengan berat jenis yang sama, dia akan bisa tidak terpisah. Contohnya ada di trajectory segregation dan percolation segregation yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian bentuk partikel juga akan mempengaruhi proses pemisahan. Partikel yang series di situ dia akan memiliki fluiditas atau sifat alir yang lebih baik untuk bercampur, tapi apa kelemahannya dia juga mudah untuk terpisah. Cara menghindari segregasi bagaimana? Kita seleksi ukuran partikel terlebih dahulu, memilih excipient dengan densitas hampir sama, kita lakukan granulasi, kita bisa menggunakan hopper yang meminimalisir waktu tinggal serbuk. Hopper itu adalah salah satu bagian dari mesin kempah ya.
menggunakan peralatan yang tidak merubah campuran. Sebelum ini silahkan Anda search dulu ya apa itu segregasi. Selanjutnya metode evaluasi aliran serbuk. Ada beberapa metode evaluasi aliran serbuk. Ada 5 metode di sini. Pilpel, Core, Hausner, Corong, dan metode meter aliran. Nah, tugas kalian semua adalah mencari metode-metode yang tertulis di slide ini. Silahkan dicari apa itu metode-metode ini, kemudian tujuan metode, keuntungan, dan kelemahan metode. Dikerjakan secara individu ya.